Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutik Endah Priani. Saya mahasiswi semester 6 dari Institut Setiami Pangkalan Asam. Saya mengambil program studi Administrasi Publik, jurusan Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang em, etika pelayanan publik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang etika pelayanan publik, yaitu chapter 10. Oke, apakah itu etika dan moral? Yang pertama, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Jadi etika itu termasuk salah satu kebiasaan pada manusia pada sehari-hari dan menjadikan itu sebagai watak yang bisa menilai bahwa suatu manusia itu beretika atau tidak pada suatu tempat yang tertentu. Kalau moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamaknya mores yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Lanjut, menurut para ahli yaitu Frankena, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran filosofis. Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas serta persoalan-persoalan dan pembenaran. Moralitas merupakan salah satu instrumen kemasyarakatan apabila suatu kelompok sosial menghendaki adanya penuntun tindakan atau action guide untuk segala tingkah laku yang disebut moral. Nah, untuk melakukan pelayanan publik, kita harus berpacu pada birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari kata "bereau" yang berarti meja atau kantor. Dan kata kratia yang berarti pemerintah. Kantor di sini bukan menunjukkan sebuah tempat, melainkan pada sebuah sistem kerja yang berada dalam sebuah kantor tersebut. Artinya, kerja-kerja yang ada dalam kantor tersebut, yaitu administrasi termasuk dari birokrasi tersebut. Penjelasan dalam Kamus Bahasa Jerman, arti kata birokrasi adalah kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan dalam menentukan kebijakan sistem administrasi sipil dalam kewarganegaraannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Italia adalah kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintah. Nah, bedanya birokrasi itu suatu administrasi yang ada di dalam suatu kantor atau pelayanan publik. Sedangkan birokrat itu adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi. Jadi, birokrat itu orang-orang yang bertugas untuk menjalankan administrasi tersebut. Seperti itu. Lanjut ke peran dan fungsi birokrasi pemerintah. Yang pertama, ada melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional. Ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan atau manajemen pemerintah. Yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik.
harus bisa bersifat netral. Lanjut ke tujuan-tujuan birokrasi. Yang pertama, harus sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, dan sinkronisasi. Lanjut kepada aspek pada birokrasi. Yang pertama, sentralisasi yang cukup kuat. Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintahan. Yang kedua, ada menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi. Keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu ciri umum yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan bentuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintah. Yang ketiga, ada pendelegasian wewenang. Yang kabur dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintahan di Indonesia sudah hierarkis, dalam praktek perincian wewenang, menurut jenjang yang sangat sulit dilaksanakan, dalam kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi. Yang keempat, ada kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada, tidak dijalankan secara konsisten. Nah, saat ini kita masuk pada pelayanan publik itu sendiri. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masuk ke asas pelayanan publik. Asas pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa. Penyelenggara pelayanan harus memenuhi atas pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, ada kepentingan umum. Yang kedua, ada kepastian hukum. Yang ketiga, ada kesamaan hak. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kelima, keprofesionalan. Yang keenam, partisipatif. Yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Yang kedelapan, keterbukaan. Kesembilan, akuntabilitas. Kesepuluh, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kesebelas, ketepatan waktu. Dan yang terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Lanjut kepada kualitas pelayanan publik menurut Jiptono pada tahun 1996 mengemukakan bahwa secara spesifik tidak ada definisi
mengenai kualitas layanan yang diterima. Namun, secara universal, dari definisi yang ada terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, ada kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya, apa yang dianggap berkualitas menjadi kurang berkualitas pada masa mendatang. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.